Halo adik semuanya, jumpa lagi di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita masih membahas soal-soal tes potensi skolastik untuk persiapan UTBK 2020. Seperti biasa, kalau kamu sudah nonton sampai akhir dan suka dengan pembahasan kita, berikan tombol like-nya. Kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jadi soal pertama untuk hari ini dari 4 soal yang akan kita bahas. Soal pertama berkaitan dengan topik statistika ya. Sumbangan rata-rata dari 20 keluarga adalah Rp50.000. Jika besar sumbangan dari dua warga bernama Tina dan Dodi digabungkan dengan kelompok warga tersebut, maka sumbangan rata-rata dari 22 keluarga sekarang menjadi Rp54.000. Ini berarti bahwa sumbangan Tina dan Dodi sebesar. Jadi kita misalkan ilustrasinya, berarti mula-mula 20 keluarga menyumbang dengan rata-rata Rp50.000, berarti terkumpul uang sebesar 1 juta ya. Kemudian ditambahkan uang dengan si Tina, tambahkan uang si Dodi, sekarang menjadi 22. Diperoleh bahwa rata-ratanya ini sekarang 54. Ini kita kalikan 1 juta tambah T tambah D sama dengan, kemudian 54.000 dikali 22 sama dengan sebesar 1.188.000. Maka kalau kita kurangkan ini, T tambah D, uang si Tina dan si Dodi, sama dengan dikurangkan menjadi Rp188.000. Jadi optionnya adalah option B. Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya, soal kedua. Soal ini berkaitan dengan topik perbandingan. Diketahui bahwa A sama dengan 6 per B, B-nya sama dengan 3 per C, C-nya sama dengan 2 per A. Dengan A, B, C bilangan positif. Jadi supaya kita bisa menuliskan perbandingannya, kita tuliskan seperti ini. Kita kalikan menjadi AB sama dengan 6. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita kalikan berikutnya, BC sama dengan 3. Kemudian kita kalikan lagi ini menjadi AC sama dengan 2. Lalu yang ini kita kalikan C semua. Jadi ABC sama dengan 6C. Ini kita kali A semua. ABC sama dengan 3A. Ini kita kalikan B semua. Yang kita tuliskan ini C. Ini kali A. Ini kali B. Sehingga ABC sama dengan 2B. Lalu sini ada ABC, ABC, ABC. Kita perhatikan saja KPK dari angka 6, angka 3, dan angka 2. KPK-nya adalah 6. Jadi kita tuliskan saja ABC-nya sebagai 6. 6 sama dengan 6C. Maka kita peroleh C-nya 1. 6 sama dengan 3A. A-nya sama dengan 2. 6 sama dengan 2B. Kita peroleh B-nya sama dengan 3. Sehingga kalau ditanyakan di soal perbandingan A banding B banding C, maka A-nya kita peroleh 2. B-nya kita peroleh 3, C-nya kita peroleh 1. Ingat bahwa cara ini hanya bisa kita gunakan untuk topik perbandingan, bukan nilai sebenarnya, karena dugaannya adalah bahwa ABC ini kelipatan bilangan 6. Kalau mau misalkan jadi 12 pun boleh, 24 pun boleh, tidak masalah. Kita lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya, pembahasan soal ketiga untuk video kali ini. Ini topiknya tentang bilangan ya, garis bilangan. Jika dinyatakan bahwa X lebih kecil Y lebih kecil 0, maka bilangan yang nilainya positif adalah, ada diberikan 5 opsi. Biasanya untuk menjumpai soal seperti ini, biasanya kita misalkan saja angka X dan Y-nya ya. Jadi kita pikirkan sebuah angka bilangan Y yang lebih kecil dari 0, kita anggap saja negatif 1. Kemudian X-nya kita anggap lebih kecil lagi daripada minus 1, kita anggap saja minus 2. Jadi kita akan uji satu persatu. Yang di option A adalah negatif 2 ditambah negatif 1. Ini kan negatif 3. Sementara di soal ditanyakan yang nilainya positif. Berarti ini tidak memenuhi. Kita lanjut uji yang di option B. X-nya minus 2 dikurang negatif 1. Ini sama dengan negatif 2 ditambah 1. Hasilnya negatif 1, ternyata belum sesuai. Di option C, 1 per min setengah dikurang 1 per min 1. Ini hasilnya adalah min setengah ditambah 1. Hasilnya setengah, berarti positif. Berarti jawabannya adalah C. Tapi kita lanjutkan saja pembuktiannya. 1 per min 2 tambah 1 per min 1 sama dengan min setengah dikurang 1, hasilnya min 3 per 2. Ternyata memang tidak sesuai kan. Kita lanjutkan min X per Y berarti minus 2 per, minus dari minus 2 per min 1
dikurang minus 1 per minus 2. Ini hasilnya jadi minus 2 bagi negatif 1 jadi 2, negatif 2 dikurang setengah. Jadi minus 5 per 2. Salah, ternyata sudah kita peroleh sebenarnya dari awal bahwa pengerjaannya adalah jawabannya di option C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal ini berkaitan lagi dengan soal cerita tentang perbandingan ya, dimana ini termasuk kategorinya lumayan ya, karena membandingkan dua kejadian yang satu berbalik nilai dan satu lagi yang berbanding terbalik. Kita perhatikan keterangan awalnya. Dinding seluas 60 meter persegi selesai dicat selama 5 jam oleh 8 pekerja. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter kuadrat oleh 4 pekerja? Jadi kita ilustrasikan hubungan antara pekerja, waktu, dan luas. Pekerja, waktu, luas. Untuk kita ibaratkan mengecat dengan luas yang sama, apabila jumlah pekerja ditambah, pasti waktunya berkurang ya. Jadi makin cepat selesai, waktunya berkurang. Jadi dari sini kita bisa melogikakan hubungan antara pekerja dan waktu itu berbanding terbalik. Kemudian bagaimana kalau waktunya sama-sama misalnya bekerja 1 jam. Ada 1 orang yang bekerja dengan 2 orang yang bekerja. Berarti makin banyak pekerja pasti luas yang dicat itu makin luas ya. Jadi luasnya bertambah. Dari sini kita memperoleh hubungan bahwa pekerja sebanding dengan luas, pekerja berbanding terbalik dengan waktu. Jadi kita akan tuliskan perbandingannya seperti ini. Karena kita ada sepakat di pekerjanya dan waktu terbalik, bagi tangga ini P1 menjadi waktu satunya di bagian bawah. Kemudian pekerja dan luas adalah sebanding, maka kita akan tuliskan sebagai L1. Jadi dengan pola demikian, P1, L1. P1-nya di atas, L1-nya di atas. Maka ketika tuliskan P2, maka L2-nya juga di bawah. Ketika P2-nya di bawah, T2-nya akan berada di atas. Seperti ini. Jadi kita tuliskan masing-masing nilainya. P1, 8 pekerja. Kemudian di kondisi kedua menjadi 4 pekerja. Yang dicat luas 1 adalah 60 meter persegi. Kemudian dalam waktu 5 jam. Kemudian di sini waktu yang kedua ditanyakan. Luas yang kedua adalah 50. Jadi kita kalikan ini semua ke atas. Menjadi T2 sama dengan 8 dikali 5 kali 50 bagi ini semua. 4 kali 60. Kita perhatikan ini coret tinggal 2. Ini coret, oh tidak perlu ya, ini sebenarnya 60-nya nanti mengganggu. Kita biarkan saja. Maka ini kita peroleh 2 kali 5, 10, 10 kali 50 itu 100 ya. Dibagi 60. Kemudian 100 bagi 60 itu kan sama dengan, sorry ini bukan 100 ya, 500 salah hitung. 2 kali 5, 10, 10 kali 50 jadi 500 ya. 500 bagi 60. Ini kan sama aja dengan 480 ditambah 20 dibagi 60. 480 dibagi 60. Kenapa kita bagi 60 tetap? Karena ini jawabannya dalam bentuk mau ubah ke jam ya. Jadi 480 bagi 60 itu sama dengan 8 jam. Kemudian sisanya 20 per 60 itu sama dengan sepertiga jam. 1 jam itu berapa menit? 60 ya. Jadi sepertiga dikali 60. Sepertiga dikali 60 ini adalah 20 menit. Maka dengan demikian kita peroleh bahwa hasil akhirnya adalah 8 jam. Tambah tadi ini sepertiga kali 60 saya pindahkan biar nampak. Menjadi 8 jam. Sepertiga kali 60 adalah 20 menit. Jadi ini adalah termasuk kategori soal yang saya katakan tadi. Lumayan kompleks karena melibatkan dua kejadian di mana ada satu yang berbanding terbalik dan satu lagi berbanding lurus. Atau kalau mungkin kamu sudah terbiasa dalam mengerjakan soal ini, saya berikan tipsnya adalah bahwa selalu karena berbanding terbalik antara jumlah pekerja dengan waktu. Biasanya kita tulisnya gini, P1 kali T1 sama dengan luas 1, P2 kali T2 sama dengan luas 2 juga boleh. Jadi ini hanya apabila kamu sudah mengetahui mengapa ini harus dikalikan, karena kalau modelnya P1 dengan T1 berbanding terbalik, kalau kita kalikan kan ke atas kan kali silang boleh ya. Jadi kalau kita dari awal tuliskan seperti ini, mungkin nanti ada sebagian dari adik-adik yang bingung kenapa perbandingan tapi kok pakai perkalian gitu. Tapi kalau sudah terbiasa dalam mengerjakan soal-soal tipe yang seperti ini,
Mudah-mudahan kamu kerjakan dengan cara yang sama seperti yang di cara kedua ini, tidak akan menemukan kendala. Jadi demikian pembahasan soal kali ini. Kalau kamu suka dengan video pembahasan kita, boleh kamu berikan tombol like. Ada request materi yang ingin kamu tanyakan juga boleh minta atau request di kolom komentar, akan kita usahakan tampilkan soal-soalnya terlebih dahulu di akun Instagram kita. Jangan lupa juga di follow supaya kamu bisa latihan soal setiap harinya, karena kita tidak akan memposting jawaban di sana, sehingga kamu akan lebih terbiasa ketika menjumpai soal untuk menjawabnya sendiri, dibandingkan kalau kita cantumkan soal dan pembahasan, kamu akan kalaupun tidak tahu, kamu akan langsung menjadi malas dan langsung cuma lihat pembahasan. Jadi kita usahakan dalam waktu rentang kurang lebih setengah hari bagi kamu untuk berlatih mengasah otak untuk menjawab pertanyaan. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.